اليوم أبعث حيا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rumah Odeng yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah berjumpa kembali dengan channel Rumah Odeng kesayangan kita yang banyak memberikan inspirasi, informasi, serta ilmu pengetahuan tentang agama dan sains. Di kesempatan kali ini, Rumah Odeng akan memberikan informasi tentang negara yang dipercayai sebagai pencetak penghafal Al-Quran tercepat dan terbanyak. Negara apakah itu? Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci agama Islam yang dihafalkan oleh jutaan orang di seluruh penjuru dunia. Di negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim, menghafal Al-Quran telah menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan. Saat ini, terdapat 200 juta penduduk di dunia yang menghafalkan Al-Quran. Mesir menempati urutan pertama dalam jumlah penduduk yang menghafal Al-Quran. 12,3 juta atau sekitar 18,5% dari total penduduk Mesir adalah hafiz Al-Quran. Lalu 7 juta jiwa penduduk Pakistan juga adalah hafiz Al-Quran. Dan 1 juta jiwa atau sekitar 20% penduduk Libya adalah hafiz Al-Quran. Dari sekian banyaknya negara di dunia ini yang menghafal Al-Quran, ada sebuah kota di benua Afrika yang memiliki tradisi menghafal Al-Quran yang sangat luar biasa. Inilah kota Sinkit. Sinkit merupakan sebuah suku pedalaman padang pasir di negara Afrika, tepatnya di negara Mauritania, sebuah negara Islam di benua Afrika yang berbatasan dengan Senegal, Mali, dan Aljazair. Mauritania adalah negara terbesar ke-11 di Afrika, di mana 90% wilayahnya terletak di Gunung Sahara. Sebagian besar dari 44 juta penduduknya tinggal di daerah beriklim sedang di selatan, dan sekitar sepertiga dari total populasinya terkonsentrasi di ibu kota. Kota terbesarnya yaitu Nouakchott yang terletak di pesisir Atlantik. Sincit yang berada di gurun Sahara yang kering dan gersang badai pasir kerap terjadi. Banyak pasir menumpuk di jalan-jalan, halaman rumah, serta masjid sejak abad ke-13. Mereka bertahan dalam rumah-rumah yang dibangun dari batu kering kemerahan dan teknik bata lumpur dengan atap datar yang terbuat dari pohon palem. Banyak rumah tua memiliki pintu yang dipahat dengan tangan ditopang oleh pohon akasia besar. Bangunan utama yang tampak mencolok di kota ini adalah Masjid Jami' Sinkit yang menampilkan menara persegi. Masjid ini dibangun pada abad ke-13 yang diyakini sebagai menara tertua kedua yang terus digunakan di seluruh dunia muslim meski hampir tenggelam oleh pasir. Namun, di tengah cekaman alam yang keras itu, tradisi menghafal Al-Quran terbaik di dunia dilahirkan. Sampai sekarang, Sinkit terkenal akan kekuatan ingatannya, kemampuan dan kecepatan menghafalnya, hingga dikatakan oleh para ulama mereka kaum Sinkit hanya menganggap ilmu itu adalah sesuatu yang ada di dada dan dapat diingat kapan saja, baik intelektualnya ataupun maknanya. Kota ini didirikan pada abad ke-8. Selama abad pertengahan, terdapat ribuan unta yang memasuki kota ini setiap hari membawa sumber daya emas, perak, serta kain wol yang berharga. Selama berabad-abad, kota ini menjadi tempat berkumpulnya ziarah dari Maghrib dalam perjalanan menuju Mekah. Meskipun dahulu dihuni sekitar 20.000 orang, kini hanya ribuan orang yang tinggal di sini yang bertahan dalam kondisi terancam oleh pembunuhan yang meluas. Kota ini dikenal sebagai kota suci tersendiri, terutama bagi para peziarah yang tidak dapat melakukan perjalanan panjang ke Semenanjung Arab.
Kebanyakan peziarah yang singgah di kota ini pada gilirannya membentuk sebuah tradisi keilmuan dan menjadikan sebagai pusat studi agama Islam di Afrika Barat. Kota ini pernah terkenal sebagai tempat berkumpulnya para sarjana hebat dan sebagai tempat untuk mendiskusikan poin-poin yang baik dari hukum Islam. Pada masa kejayaan antara abad ke-11 hingga abad ke-13, Sinqit memiliki 24 perpustakaan yang menampung ribuan manuskrip berbahasa Arab, naskah-naskah teologi, hukum filsafat, syair, dan lain sebagainya. Namun demikian, karena kondisinya yang mengkhawatirkan, saat ini hanya tersisa 5 perpustakaan yang tetap beroperasi dan menampung sekitar 1.300 manuskrip berbahasa Arab. Kondisi Sinqit yang terus memburuk membuat banyak konservasialis khawatir akan nasib naskah-naskah tersebut. Mereka membujuk para pustakawan untuk memindahkan buku-buku tersebut ke tempat lain yang lebih aman. Namun sayangnya, mereka tidak pernah bersedia memindahkan. Bagi mereka, memindahkan naskah-naskah kuno adalah sama artinya dengan memutus mata rantai tradisi yang telah berlangsung selama berabad-abad. Hal ini merupakan alasan yang cukup kuat bagi mereka untuk menolak perubahan bagi beberapa yang tinggal di Sinqit. Menjaga perpustakaan juga menjadi sumber pendapatan utama penduduk setempat, dan juga sangat bangga karena mereka percaya bahwa Sinqit adalah kota paling suci ke-7 di dalam dunia Islam. Kendati klaim tersebut belum diakui di luar wilayah Afrika Barat, pada tahun 1996 UNESCO menetapkan Sinqit sebagai situs warisan dunia. Meski terisolasi dan cukup sulit untuk dijangkau, kota ini menjadi situs wisata yang paling banyak dikunjungi di negeri ini. Banyak penduduk Sinqit dihuni oleh suku-suku yang berasal dari Arab, di mana kebanyakan dari mereka bernasab kepada Syed Hasan dan Husain, yang merupakan putra dari Syed Ali bin Abi Thalib. Sebagian lain bernasab kepada sahabat Ansor, sisanya bernasab kepada Humair. Sebagai kota yang memiliki tradisi menghafal Al-Quran terbaik di dunia, Sinqit sangat dihormati dan disegani oleh tokoh agama dari belahan dunia manapun. Selain karena kekayaan ilmu yang dimiliki oleh kota Sinqit dan juga sistem pendidikannya di sana yang dikenal luar biasa dalam melahirkan para ulama yang diakui kredibilitas dan keilmuan, terutama dalam kaitannya dengan Al-Quran. Dari kota Sinqit lahirlah metode menghafal Al-Quran yang disebut dengan metode Ansikiti, yang telah banyak dipraktekkan di berbagai negara Islam karena kebiasaan mereka dalam menuntut ilmu yang sangat luar biasa. Jika ada seorang anak berumur 7 tahun belum menghafal Al-Quran, itu akan sangat memalukan bagi kedua orang tuanya. Tradisi menghafal Al-Quran di Sinqit dimulai sejak bayi belum lahir. Ketika seorang ibu yang sedang hamil, sang ibu tersebut tidak membuang waktunya hanya untuk bersantai saja. Akan tetapi, sang ibu akan menghabiskan waktu ketika hamil tersebut dengan membaca hafalan hingga merasa lelah dan letih. Ketika merasa berusia 7 tahun ke atas, mereka akan pergi kepada masyaikh atau guru untuk belajar agama. Kebanyak tenda-tenda di tengah gurun pasir yang panas. Hawa yang panas tak menyurutkan keinginan mereka untuk mempelajari Al-Quran dan hafalannya. Ketika syekh berkata istami atau dengarkan, maka semuanya menatap syekh tersebut dan menyimak dengan seksama. Tidak ada yang berani menulis bahkan bermain pena. Kemudian setelah syekh menjelaskan, barulah mereka menulis. Setelah mereka menulis, syekh akan mengoreksi, dan jika ada yang salah maka akan dikembalikan untuk dibetulkan hingga sama persis seperti apa yang diucapkan syekh. Setelah mereka menulis dengan benar, syekh kemudian memerintahkan untuk menghapusnya. Mungkin heran kenapa hal yang sudah dikerjakan harus dihapus. Maka begitulah pendidikan di sana. Setelah itu, syekh akan melanjutkan pelajarannya berikutnya sampai selesai seperti metode sebelumnya.
Setelah pelajaran selesai, mereka pulang ke rumah dan barulah saat itu mereka menulis kembali apa yang sudah dihafalnya. Hafalan mereka melekat seerat-eratnya dan bahkan dianggap sekejap saja. Untuk mendapatkan ijazah, Syekh akan menyuruh murid untuk membacakan hafalan Al-Qur'annya secara sempurna, tanpa kesalahan dan kemacetan sedikit pun. Kemudian Syekh akan menulis ijazah untuk murid tersebut dengan tulisannya sendiri, yang mana dalam ijazah itu ditulis mata rantai sanad hiro'ah dan nasihat-nasihat untuk sang murid tersebut. Kemudian pada usia 17 tahun mereka sudah menjadi mufti dan bisa memberikan fatwa. Apa yang terjadi di kota Sinkit bukanlah suatu kebetulan belaka. Banyak faktor yang mendukung hingga menjadi kota mereka menjadi salah satu kota terbaik dalam menghafal Al-Quran. Kekuatan iman dan semangat untuk menghafal Al-Quran di Sinkit mengajarkan bahwa suatu hal harus diraih dengan penuh perjuangan. Itulah ulasan singkat tentang kota Sinkit, Mauritania, Afrika.